ibu angkat dan bapak angkat sangat amat baik bertanggung jawab akan anak angkatnya. Itu kan contoh yang dinilai bukan itu. Anak angkat peduli terhadap ibu angkatnya. Anak angkat peduli akan bapak angkatnya. Itu kan contoh yang dinilai kok anak angkat sedekat itu. Jadi sabar ya. Ya udah, kalau gitu ganti ya. Iya. Anak angkat terlihat tidak dekat dengan orang tua angkatnya. Salah pula. Salah. Semua jadi salah karena senang dan semangat bahkan berlomba-lomba untuk melihat kejelekan orang. Karena matanya suka dengan hal yang nggak bagus, telinganya suka mendengar hal nggak bagus, makanya apapun yang dilihat dan didengar itu selalu dilihat sisi buruknya. Itu. Kenapa itu terjadi? Karena hilangnya rasa malu dan karena tidak menghargai diri sendiri. Intinya, harga dirinya tuh tidak ada. Oke. Karena baik salah, jahat salah, jadi banyak yang baik tapi nggak baik-baik banget. Ya. Banyak yang jahat tapi nggak jahat-jahat banget. Karena semua salah. Iya. Orang tua angkat memikirkan masa depan anak angkatnya. Oke. Salah. Yang dicari kan itu anak angkat. Masa sebegitunya? Oke. Bapak angkat tidak memikirkan masa depan anak angkatnya. Salah. Kejam banget sih. Ya kita tahu itu anak angkat, tapi jangan gitu-gitu amat. Salah. Jadi ketika tiap orang itu mempergunakan mata dan telinganya untuk melihat dan mendengar hal jelek aja, maka semuanya salah di matanya. Dan banyak banget manusia seperti itu saat ini. Ketika matamu sekali lagi engkau gunakan untuk melihat hal jelek aja, ketika telingamu engkau pergunakan hanya untuk mendengar hal jelek aja, apapun yang diperbuat orang lain yang lo lihat dan dengar pasti di matamu salah. Dan itu penyebabnya karena dirimu tidak punya rasa malu dan tidak menghargai diri sendiri. Atau harga dirimu hilang. Itulah yang terjadi saat ini. Dominannya. Mayoritas seperti itu, minoritas. Ya. Ada pejabat yang peduli terhadap rakyatnya. Dilihat, didengar, dan dirasakan. Dianggap pencitraan. Ada pula pejabat yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Dasar tidak tahu diri dan tak bersyukur. Engkau jadi terpilih kan karena dipilih oleh rakyat. Salah pula. Dan orang-orang seperti itu, siapapun itu, selama hidupnya akan tersiksa. Maka datanglah penyakit, darah tinggi, darah rendah, stroke, serangan jantung, pecah pembuluh darah, gegar otak. Itulah penyebabnya. Karena mata dan telinganya, otaknya, hatinya
dipergunakan hanya untuk melihat, mendengar, merasakan, berpikir tentang kejelekan orang. Dan itu siapapun itu, sehebat apapun ibadahnya kepada Tuhannya, akan mantul, akan menjadi serangan balik, karena itu kemunafikan. Ya kalau aku, Ruben Onsu dan Sarwendah mengangkat seorang anak menjadi anaknya. Dan anak itu bukan anak yang dari keluarga mapan. Intinya keluarga susah lah. Tapi jadi sesuatu yang bernilai. Menurutku contoh. Sangat bagus untuk dicontoh. Terlepas apa niatnya itu urusannya. Tapi intinya baik. Ya contoh baiknya aja lah. Harus. Nah bagi yang berhati, yang hati, otak, hati, pikiran, mata dan telinganya dipergunakan untuk melihat kejelekan orang, ya pasti jelek di matanya, di mata orang seperti itu. Kalaupun ada kesalahan misalkan, ya itu urusan dia. Kalaupun ada niat buruk, baik itu Ruben Onsu, Sarwendah maupun anaknya, itu kan hanya dia dan Tuhan yang tahu. Kenapa sih kita mesti repot untuk mencari hal-hal jelek? Kalaupun melihat hal yang jelek dan tidak tahu solusinya, ya sudah doain aja. Doain yang baik. aja. Dalam hati. Dalam hati doain. Ya ampun, nggak bagus lah. Doain aja semoga ya Tuhan jangan sampai seperti itu. Nah itu, tapi itu tadi tanpa sadar tiap hari kita ini melihat, mendengar, merasakan, berpikir hal-hal jelek tentang orang lain. Nanti kalau sakit, ujian Tuhan, padahal diri pribadi. Dengan yang baik aja nyaman, apalagi yang maha baik. Ya itu lagi. Makanya akan repot sudut pandang ini untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Ya. Nih, Bertrand Peto sangat dekat dengan ibunya, nih kan ya. Ruben Onsu sebagai bapak angkatnya nggak repot. Ya, nggak repot. Pokoknya intinya nggak repot. Yang melihat repot. Harusnya kan yang repot Rubennya. Yang nonton repot. Kan sekarang yang nonton juga jadi keluarga online. Oh ya oke. Gitu. Oke, satu. Kenapa dibiarkan Ruben padahal itu anak angkat kok dekat dengan ibunya seperti itu? Salah kan Ruben? Ya. Gue nih harus pelan-pelan biar yang nonton tuh ngerti. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Bertrand Peto dekat dengan Sarwendah. Ruben Onsu cuek. Biasa aja. Yang nonton menanggapinya. Hati-hati Ruben. Bagaimanapun itu anak angkat. Sedangkan Sarwendah ibu angkat. Salah kan? Bertrand Peto dekat dengan Sarwendah. Rubennya bereaksi, marah, kesal. Yang nonton nanggapinya, nggak usah gitu juga Ruben. Belum tentu anakmu tuh sejahat itu. Ya namanya juga dekat, salah pula. This is Indonesia saat ini. Inilah Indonesia saat ini. Yang katanya mayoritas beragama.
Islam lagi. Welcome to Indonesia saat ini. Maka tidak salah terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi tanah longsor. Karena setiap hari dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi, hati, pikiran, mata, telinga dipergunakan untuk hanya melihat kejelekan orang lain. Dari hal jahat saja bisa diambil baiknya. Contohnya, ada orang jahat menipu. Hal baik yang bisa diambil apa? Oh, aku jangan seperti itu. Sama. Ya, kan gitu. Oh, aku tidak usah merugikan orang. Dari hal buruk aja bisa dijadiin contoh. Kalau kita ini menggunakan hati, pikiran, mata, dan telinga untuk hal baik. Apalagi dari hal baik. Sekali lagi ucap welcome to Indonesia saat ini. Jadi tidak salah kalau terjadi angin puting beliung, gempa di mana-mana, banjir. Ya itulah yang terjadi saat ini. Saat ini. Lama-kelamaan kalau tidak cepat dirubah keadaan Indonesia seperti ini, ujung-ujungnya azab Tuhan yang keluar. Habislah Indonesia. Karena itu tadi, hati, pikiran, mata, dan telinga dipergunakan hanya untuk melihat dan menilai kejelekan orang. Jadi kalau tidak benar-benar waspada, hati-hati, siap mental, capek kita hidup di keadaan saat ini. Kalau yang nyeleneh, kalau yang nggak bagus itu lebih cepat terkenal daripada hal yang tidak nyeleneh dan tidak baik itu tanda-tanda sudah sesat gitu. Itulah yang terjadi. Itu aja yang bisa disampaikan. Pesan buat Sarwenda dan Ruben Onsu. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya susah. Tidak ada orang tua yang ingin masa depan anaknya hancur. Itu sudah pasti. Kalau benar-benar orang tua. Tapi saat ini keadaan di negara kita ini cenderung atau dominan lebih kepada menanggapi atau memberi tanggapan yang jelek. Jadi berhati-hatilah ketika memperlihatkan segala sesuatu. Apalagi baik Ruben maupun Sarwenda itu orang-orang yang terkenal di Indonesia ini. Jadi berpikir dan berhati-hatilah untuk memperlihatkan sesuatu. Kalau pada akhirnya sebuah tanggapan itu berpengaruh buat kehidupan.
apresiasiku yang sedalam-dalamnya adalah kalian orang tua angkat yang sangat bertanggung jawab. Dan yang gue rasa kalian itu tulus. Tapi sekali lagi berhati-hati dalam memperlihatkan segala sesuatu kalau tidak siap dengan tanggapan. Buat Bertrand Peto sangat-sangat banyaklah bersyukur kepada Tuhan karena dirimu diberi jalan untuk bertemu dengan orang tua yang sangat amat bertanggung jawab dengan tulus kepadamu. Kalau banyak bersyukur akan tahu terima kasih. Kalau tahu terima kasih akan tahu diri. Kalau tahu diri akan ngerti dengan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Intinya banyak-banyak bersyukurlah kepada Tuhan. Dan semoga kalian siap mental untuk menerima tanggapan, terutama tanggapan yang jelek. Kalau tidak siap mental, berhati-hatilah dalam memperlihatkan segala sesuatu yang sifatnya pribadi. Namanya juga pribadi kan, berarti tidak boleh diperlihatkan. Kalau diperlihatkan sudah tidak pribadi lagi namanya. Itu aja. Sukses buat kalian dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!